Hai, selamat sore. Kayaknya saya belum. Ya, hai, selamat sore. Good afternoon, everyone. Selamat datang di sesi Instagram Live Europe on Screen. Welcome to another session of Instagram Live as part of our Road to Europe on Screen. Jadi, sesi Instagram Live ini adalah rangkaian acara Pra Festival Europe on Screen 2023. Dan kita sudah umumkan ya, kalian juga pasti sudah tahu kalau Europe on Screen 2023 akan diselenggarakan tanggal 16 sampai 25 Juni. Semua program, semua film masih gratis, akan ada di Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Dan juga Bekasi. Oke. Jadi ini adalah tanggal 16 sampai 25 Juni. Ini adalah pelaksanaan Festival Europe on Screen. Oke. Untuk sesi ngobrol-ngobrol kali ini dilakukan dalam bahasa Indonesia karena tamu kita juga dari Indonesia. Dia ada Marlina Mahfud adalah, jadi teman-teman bisa kenalan ya, tapi Marlina ini adalah spesialis film dari Kemendikbud yang menggawangi atau membawahi beberapa program. Sebenarnya nggak cuma beberapa sih, banyak sekali program-program pendukungan untuk film Indonesia, mulai dari pendukungan untuk produksi, kemudian eksibisi atau pemutaran, kemudian ada juga program-program lainnya. Nah, ini nanti kita akan ngobrol dengan Marlina Mahfud, tapi sebelumnya kita akan mengingatkan lagi bahwa Europe on Screen 2023 akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 25 Juni di, saya sebutkan tadi ya, Jakarta, Bekasi, Bandung, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar. Ada apa aja film-filmnya, program-programnya apa saja, nanti akan kami ungkapkan, akan kami buka semua programnya beberapa minggu sebelum pelaksanaan festival. Ada juga program Road to Europe on Screen atau pemutaran film-film. Sebenarnya ini bagian dari pra festival juga ya, Road to Europe on Screen, cuman ini kan bentuknya virtual atau bentuknya online. Nah, yang bentuknya offline adalah pemutaran film-film yang sudah pernah kami putar di edisi-edisi Europe on Screen sebelumnya. Nanti nanti akan diputar lagi. Ada yang nanya apakah di India ada? Saya ingin menonton tapi sedang di India. Sayang sekali Europe on Screen Indonesia hanya diselenggarakan di kota-kota di Indonesia. Tapi kalau nggak salah ada juga European Film Festival di India. Cuman saya kurang tahu tanggal dan bulan pelaksanaannya kapan. Mungkin bisa tanya ke tim Uni Eropa di sana. Oke. Karena banyak banget yang hari ini akan dibahas bersama Mbak Marlina, jadi kayaknya saya undang beliau sekarang. Kayaknya tadi sudah saya sempat melihat ada ada beliau. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin teman-teman sedang membuat film, sedang menyelenggarakan pemutaran film, dan ingin mendapatkan dukungan dari Oh, hai. dari Kemendikbud. Hai. Hai. Kita ketemu Oke. lagi. Kita ketemu lagi ya. Kayaknya kamu agak ke bawah deh. Kayaknya soalnya atapnya Oh, aku kayak ada agak ke penyangga. bawah ya. Oke, Kameranya sebentar. maksudnya. Ini kayaknya kameranya. Oke. Oke, cukup lah ya. Cukup, Cukup. cukup banget. Oke, sip. Lagi di Ini mana aku sih, lagi di Bu? aku lagi di Toba. Ampun. Kayaknya jadi Oh, oh. kayaknya setiap kali ada kayak acara film di mana gitu, kayak pasti ada dirimu. Dan ini gak cuma di dalam kota ya, kayak di seluruh Indonesia kalau ada acara film pasti ada yang namanya Marlina. Ya namanya juga pamong budaya bidang film ya, terus spesialis ini jadi harus ada di mana-mana, harus beredar di mana-mana ya, bergaul dengan teman-teman komunitas.
bergaul Iya, dan berjejaring, emang iya spesialisasinya betul. Mbak Betul. Beyonce of Kita harus the government berjejaring. ini. Oh, maafkan Mbak Beyonce, tolong jangan minta ini ya. Jangan minta royalti, saya nggak sanggup bayarnya Mbak Beyonce. Oke, Mbak Lina Oke. mungkin kenalan dulu ya sama teman-teman, apa dirimu, nama, profesi sekarang apa? Oke, siap. Hai teman-teman. Aku menyapa teman-teman Europe on Screen apa nih? Kalau kita kan biasanya Enggak. sapanya sahabat film gitu. Bebas Oh, ya? oke. Enggak. Bebas. Oke, oke. Aku mau nyapa aja ya, sahabat film ya, sahabat film. Karena pasti banyak nih teman-teman film yang join hari ini. Saya juga kenal beberapa tuh di di bawah. Oke, kenalin saya Marlina Mahfud. Saya sekarang ini posisinya sebagai Cultural Specialist in Film atau Pamong Budaya Bidang Perfilman di Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Kebetulan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi mungkin teman-teman penyelenggara festival, termasuk Kak Naval ini, pasti jangan bosan ya kalau ketemu saya di mana-mana, karena pasti kita akan ketemu. Teman-teman komunitas film juga kita banyak tadi ya banyak berjejaring dengan tusi saya itu sih sebenarnya lebih membangun jejaring dengan festival-festival film dan juga dengan komunitas-komunitas film seperti itu karena fokusnya di Kemendikbud itu adalah memperkuat ekosistem gitu kan sehingga kenapa kita selalu merumuskan program-program yang memang tujuannya adalah gimana caranya untuk memperkuat ekosistem perfilman. Hai Nah, Gin Teguh. iya Itu gitu adanya juga Pak. kenal. Oke, Ya. memperkuat ekosistem perfilman. Berarti dukungannya itu kalau 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 boleh dijelaskan secara garis besar aja ya. Dukungan ekosistemnya ini menyangkut produksi kah, fokusnya di produksi atau dibagi juga ada produksi, ada juga di luar produksi. Oke, jadi sebenarnya gini, kita tuh banyak macam ya, banyak macam. Jadi produksi juga salah satu yang kita fasilitasi. Jadi program kita tuh sebenarnya peran pemerintah di sini kan peran Kemdikbud ya, sebenarnya bukan cuma Kemdikbud tapi pemerintah pada umumnya itu kan fungsinya adalah fasilitator ya Kak. Kita tuh benar-benar sebagai fasilitator. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh ekosistem, apa yang dibutuhkan oleh filmmaker atau segala macam itu yang kita berusaha fasilitasi gitu loh kan. Nah, produksi menjadi salah satu fasilitasi kita tentu saja, tapi fokus utama kita adalah apresiasi dan literasi Kak. Dan tentu saja karena kita di Kementerian Pendidikan namanya ada pendidikan, jadi kita fungsinya lebih ke edukasi. Sehingga program-program kami itu sebenarnya beberapa program strategis kami itu sebenarnya tidak fokus ke produksi semata, meskipun memang ada pendampingan untuk itu, ada fasilitasi untuk itu, tapi fokus kita tuh lebih ke lab, inkubasi, workshop segala macam itu lebih ke pengembangan kapasitas, itu capacity building sih Kak, lebih ke situ. Ya karena sesuai dengan apa namanya lembaganya ya, Departemen Pendidikan Kebudayaan memang tujuannya adalah memberikan pendidikan terutama film. Nah, berarti tapi tentu saja apa namanya jenis-jenis yang tadi kayak lokakarya, lab apa segala apa namanya jenis-jenis kegiatan yang mengarahkan ke apresiasi dan literasi itu tentunya juga apa sih harapannya, apakah mendukung produksi atau pertama-tama meningkatkan wacana atau kemampuan orang-orang untuk membaca film, menganalisa film. Oke. Jadi sebenarnya kita lebih holistik ya Kak. Jadi tentu saja pasti dari segi sini ya. Udah bahasanya berat ya. Wah, ini jam berapa ya? Oke.
Oke, jadi sebenarnya gini, kita tuh kan namanya ekosistem ya. Kita tuh ada beberapa kategori ekosistem yang istilahnya sudah kita bagi dan itu kita berusaha masukkan ke rencana strategis kementerian ya. Jadi memang ada pendidikan perfilman, ada apa namanya kreasi, produksi, Ya. apa distribusi, eksibisi, pengarsipan sampai ke apresiasi dan literasi. Itu ada 7 besar ekosistem yang emang kita bangun, kita perkuat. Nah, jadi kita fokus untuk misalnya untuk pelaku industrinya atau komunitas filmnya, filmmakers atau komunitas film gitu kan, komunitas perfilman misalnya yang penyelenggara event dan segala macam ya. Pasti tujuan kita adalah kita memperkuat kapasitas mereka. Ya kan? Kita workshop itu atau lab itu, inkubasi itu kita tujukan untuk peningkatan SDM-nya. Jadi dari segi produksi itu mendukung mereka. Kita punya istilahnya filmmakers yang emang high profile lagi gitu loh kan, dan juga ada regenerasi seperti itu gitu loh kan. Kita udah punya banyak nama besar Indonesia. Menurut saya di posisi Indonesia di dunia internasional, di dunia perfilman internasional juga udah cukup disegani ya gitu loh kan. Terbukti kita selama pandemi pun nggak usah tarik jauh ke belakang, kita selama pandemi pun itu malah banyak film Indonesia yang berjaya di sukses di festival luar ya seperti itu, terutama Eropa. Nah ini kan kita perlu regenerasi, kita perlu regenerasi sehingga hadirlah di sini Kemdikbud, hadirlah Direktorat Perfilman Musik dan Media. Itu kita mengadakan lab, film camp, film workshop. Itu tujuannya untuk melatih bibit-bibit baru ini. Itu satu. Itu yang kedua juga kita selain itu kita juga pengen ada peningkatan kapasitas untuk penyelenggara festival juga gitu kan, sehingga mereka bisa memiliki kesempatan untuk berjejaring gitu kan. Mereka punya forum komunikasi untuk berjejaring sehingga banyak di beberapa fasilitasi kita juga kita malah mengedepankan kolaborasi sinergi gitu kan. Misalnya ada beberapa festival kecil, kita sarankan kamu bisa loh bersinergi dengan festival lain yang misalnya terdekat, yang misalnya sudah berusia lebih duluan existing dibandingkan festival kalian gitu loh kan. Nanti pendampingan untuk fasilitasi untuk mereka ke sana, berinteraksi ke sana, itu kita dampingi, kita bantu di situ seperti itu, Pak. Jadi termasuk juga untuk membaca film, literasi film. Kita pada saat pandemi 2020 kita membuat semacam rutin ya lomba ulas film itu untuk pelajar. Jadi gimana dan kita kerjasama dengan guru-gurunya ya, guru sekolahnya untuk memberi mereka tugas-tugas bagaimana cara membaca film, menilai film. Jadi mereka tuh bisa lebih, dengan mereka bisa udah mulai literat secara film, mulai film, mereka tuh bisa lebih apresiasi, oh ya ternyata film Indonesia sebagus ini loh, seperti itu. Jadi itu yang tadi saya katakan dengan holistik, Kak. Holistiknya mulia, ini berarti kan mulia banget membangun kualitas manusia, kualitas orang ya. Nah, aku tuh sebenarnya dari dulu memang tertarik untuk mengetahui pemetaan komunitas film. Cuman kan apalah daya saya sendiri ya, seorang diri gitu kan kayaknya nggak mungkin mengetahui atau memetakan, terutama buat teman-teman komunitas film di Indonesia. Nah, sebagai orang yang berhadapan langsung nih dengan komunitas film ya, kan dirimu sering keliling. Itu aku tertarik pengen tahu sejauh ini ketika kamu keliling ada temuan menarik apa saja kah? Terus kayak misalnya permasalahan umum yang teman-teman komunitas film hadapi itu seperti apa sih? Concern mereka apa? Gitu, dan menurutmu tentunya dari pengamatan secara langsung ini apa yang diperlukan terutama buat kami yang di Jakarta gitu untuk membantu mereka berkembang? Ya sebenarnya sih ya kita kan juga punya ini ya program riset sih sebenarnya ya, kita kerjasama dengan salah satu
film entitas gitu kan. Dan memang rata-rata ya sebenarnya ada banyak permasalahan yang dihadapi. Tiap daerah memiliki masalah masing-masing nih, gitu lah kan. Jadi mulai dari tapi kalau bisa dibikin garis besarnya ya, itu satu, regenerasi. Itu dari segi ini regenerasi nih. Biasanya orang-orangnya itu aja. Sama dengan produksi. Produksi tuh kru itu aja kan. Kadang kalau misalnya udah banyak mau produksi nih, tiba-tiba kayak rebutan kru, sama juga misalnya mau bikin festival, rebutan volunteer, relawan, karena orangnya itu aja. Itu regenerasi, itu satu. Terus yang kedua, wadah sebenarnya. Kalau teman-teman di daerah itu lebih ke mereka punya banyak mimpi, tapi selalu kayak mikir, waduh kita di daerah nih nggak ada wadahnya. Kalaupun dan satu support, makanya senang banget aku diundang, kita ngomong tentang support system gitu loh kan. Kita ngomong tentang support system karena kadang tuh kalau kami ke daerah gitu kan, surprisingly mereka tuh punya semangat yang tinggi, mereka punya antusiasme yang sangat besar. Kita bikin ini loh, dan ternyata ada di daerah udah bikin ya aku tadi ngelihat Mbak Alia Damayanti itu FFD itu 20 tahun loh sekarang. 20 tahun mereka tuh berfestival misalnya kan, sama juga teman-teman yang lain. Nah, untuk festival-festival kecil di daerah nih, misalnya kayak kemarin di Balikpapan ya, ternyata udah 4 tahun tuh. Mereka tuh 4 tahun membuat festival rutin 4 tahun. Menurut aku ini hal yang membanggakan sih sebenarnya. Mereka punya antusiasme, mereka punya komitmen dan konsisten untuk mengadakan event perfilman secara rutin. Nah, tapi gaungnya apa lantas terdengar nggak sih? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, dan mereka tuh cakupannya terlalu kecil. Misalnya ya udah di daerah, ya udah di daerah aja gitu kan. Dan mereka juga kadang udah apa sih kayak terjebak di zona nyaman, ya udahlah yang penting kita bikin di daerah kita. Nah, padahal kan kalau kita melihat dari segi personelnya, dari segi ke antusiasmenya mereka gitu loh kan, mereka tuh bisa loh dikembangin gitu. Mereka bisa mengembangkan acara-acara lokalnya mereka itu sampai ke tingkat nasional, dan bahkan ya kenapa tidak ke tingkat global gitu loh. Ya concernnya Kemdikbud juga gitu kan, kita banyak mengangkat cerita-cerita lokal, film-film atau misalnya film-film yang bercerita kelokalan, tapi kita bisa tarik ke nasional bahkan hingga ke tingkat global seperti itu Pak. Nah itu kan yang kita mulai kerjasamain. Iya, kan thank you banget loh kemarin udah diundang ke Balikpapan, itu juga jadi jadi eye opening gitu loh buat jadi kebuka gitu loh. Ternyata mereka udah bikin, dan case-nya Balikpapan kemarin sebenarnya mereka punya sumber daya paling tidak dari segi tempat ya, sangat proper untuk dijadikan kegiatan festival film. Cuma mungkin mereka ya itu tadi kayak nyari support di lokalnya pun agak susah. Aku pengen tahu aja sih, apakah dari Kemendikbud atau Pusbang Film itu juga memfasilitasi misalnya kalau mereka ingin approach ke pemerintah daerah lokal atau pemerintah daerah setempat, apakah kalian membantu proses kesananya? Ya, oke. Sebenarnya kan gini, kalau untuk bantuan ke lokal itu kan sebenarnya diserahkan ke itu independensi masing-masing pemerintah daerah ya Kak ya. Jadi emang ada pemerintah daerah yang emang komitmennya cukup besar untuk mendukung ekosistem, mendukung teman-teman komunitas seperti itu. Nah, lantas kadang-kadang kita mikir gini, untuk teman-teman yang istilahnya tidak mendapatkan support di daerahnya ya lantas kemana ya kan. Nah, sehingga emang kita di pusat, kita di Kemdikbud itu kita memang punya berbagai kategori pendampingan ya, fasilitasi yang emang bisa digunakan oleh teman-teman di teman-teman komunitas atau asosiasi di daerah itu untuk berkegiatan seperti itu. Jadi kalaupun tidak mendapatkan dukungan atau support dari pemerintah lokal, ya kita bisa kolaborasi nih dengan pusat. Bahkan pusat dan daerah pun juga bisa loh gitu loh kan. Misalnya kayak kemarin di
Balikpapan ya kan, di Balikpapan. Kita sempat ngobrol ya sama pemerintah setempat gitu loh kan, mereka mendukungnya seperti ini gitu loh kan. Cuma mungkin perlu dibenahi di beberapa aspek, misalnya kayak aspek perencanaannya atau aspek konsep acaranya atau apa segala macam gitu kan. Dan itu juga terjadi di daerah lain gitu loh kan. Sebenarnya support dari pemerintah daerah juga itu sudah ada gitu. Misalnya kita tidak bisa bilang itu tidak ada ya. Itu di beberapa daerah concern juga kok pemerintah daerahnya gitu loh kan. Nah, tapi lantas kan pemerintah daerah kadang sources-nya juga terbatas tuh Kak. Ya kan? Kan mereka juga dari tidak semuanya punya sumber daya yang melimpah untuk menangani unsur film. Mungkin mereka bisa mereka memilih untuk mengalokasikan ke aspek lain yang dianggap lebih penting untuk daerahnya seperti itu. Karena kita bisa kolaborasi ini dengan pusat. Oke, daerah bantu apa? Let's say kayak kemarin di Balikpapan, mereka punya fasilitas sarana prasarana yang udah oke tuh Kak sebenarnya. Ya udah mudahkan izinnya apa segala macam, nanti dengan komunitas ini dengan pusat ya mereka bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitasi yang pusat udah sediakan untuk mendukung terselenggaranya event mereka gitu loh Kak. Jadi kolaborasi seperti itu tuh itu sangat terbuka banget sih. Seperti itu. Oke. Nah, iya karena ya tadi seperti dirimu bilang memang tidak tidak setiap pemerintah daerah juga punya kapasitas yang sama ya. Betul. Untuk memberikan bantuan, dan juga tiap daerah juga permasalahannya unik, ya namanya juga daerah yang beda-beda ya, orangnya beda, masalahnya beda, dan itu juga bisa jadi, nggak tahu kalau aku ngelihatnya bisa jadi modal buat jenis karya yang mereka hasilkan gitu loh, jenis film yang mereka hasilkan gitu kan, kayak ada kelokalan lah, betul. istilahnya apa, kearifan lokal. Kearifan lokal, benar ya, local wisdom. Iya, betul. Nah, mungkin saya mau ngobrol dikit ya tentang 2 program strategis yang ada di Direktorat Perfilman sekarang ini ya. Silakan. Jadi kita tuh ada Layar Indonesiana atau kompetisi produksi film pendek, dan Indonesiana Films ya kan. Jadi mungkin juga teman-teman yang nonton sekarang ini tuh bisa ngelihat. Nah, sayang sekali Indonesiana Film udah sementara berlangsung. Tapi bisa banget tuh daftar tahun depan, dan Layar Indonesia baru saja tutup tadi malam. Nah, itu jadi kedua program strategis ini tuh merupakan program inkubasi atau lab yang memang kita buat untuk mengangkat cerita-cerita berbasis kearifan lokal tuh Kak. Nah, bahkan Indonesian Film pun kita malah sowan ke pemerintah daerah masing-masing. Ini ada nih cerita dari daerahmu. Dari pemerintah daerah mau mendukung seperti apa nih gitu loh kan, dari pusat nanti seperti ini gitu loh kan. Kita udah punya kita udah mapping konsep program kami seperti ini ya kan. Kita punya program 1 tahun untuk Indonesian Film, itu memang kita programnya setahun full. Nanti outputnya itu cuma berupa naskah film panjang seperti itu kan. Nah, nanti daerah mau ngasih apa nih pada saat syuting misalnya, seperti saya kan sekarang di Toba, saya lagi di Toba, ini ada syuting pertama film pertama hasil dari Indonesian Film Kak. Boleh. Ya, jadi boleh di-spill siapa? Wow, rahasia, jangan spilling geti dulu. Jadi masih rahasia. Jadi sekarang ini saya lagi di lokasi syuting film pertama, pertama dari program Indonesian Film. Pecah telur nih Kak ceritanya. Nah, seperti ini kan, alhamdulillah gitu kan, berkah syawalan ya Kak. Gitu. Jadi kita tuh kerjasama dengan pemerintah daerah ya, pasti mereka juga kita ajak untuk kolaborasi ya Kak ya. Ini kita nih pusat sudah menyiapkan seperti ini programnya, hasilnya sudah ada, cerita dari
yang bercerita tentang Toba nih, gitu kan, yang mengangkat budaya lokal dari Toba. Nah sekarang dibantu apa pemerintah daerahnya seperti apa? Ya pasti kan kita terkait perizinan lah, apalah seperti itu kan kita bahas bareng dengan pemerintah setempat. Nah itu untuk Indonesiana Film. Nah kalau tadi layar Indonesiana atau kompetisi film pendek itu sama Kak. Jadi kita juga membuka peluang untuk semua komunitas dari daerah untuk mengangkat kearifan lokal dari daerah masing-masing seperti itu. Nah, cuma dia memang modelnya lebih ke film pendek dan outputnya itu beda. Kalau Indonesian Film itu naskah nanti yang mereka akan menjual naskah itu di market, ya kan. Naskah yang layar Indonesia ini mereka sudah kita dampingi sampai ke syutingnya, sampai filmnya jadi seperti itu. Jadi itu kan sebenarnya cukup membanggakan juga ya, dan itu mengangkat nama daerah juga ya, istilahnya mengangkat potensi daerah itu juga gitu kan. Nah, saya bisa contohkan beberapa film-film dari layar Indonesia ataupun pro beberapa tahun ini kan udah tahun ketiga ya. Nah 2 tahun belakangan ini nih, 2 tahun belakangan itu kan ada tuh sampai yang screening di berbagai festival internasional Kak. Bahkan ada juga kan yang kemarin sempat ke Europe on Screen juga ya, gitu salah satu alumninya gitu kan. Jadi ini kan berarti kita mengangkat potensi daerah, potensi SDM lokalnya sendiri, benar. Potensi komunitas lokalnya satu. Terus yang kedua potensi ceritanya, budayanya, ya karena kan kita juga ada adat usia untuk memajukan kebudayaan ya seperti itu. Jadi ini lantas berkaitan erat. Jadi kita menarik bibit-bibit dari daerah, dari lokal, dan kita juga mengangkat cerita dan potensi dari daerah seperti itu untuk kita bawa tidak cuma ke level nasional ya, karena kan film ini tidak hanya kita tayangkan di nasional saja, tapi kita bawa juga ke festival internasional. Ada beberapa film-film hasil layar Indonesia yang sudah ke Kermong Perong misalnya, entah akhir tahun lalu udah ke Kermong Perong, sudah ke Bogota Short, udah ke Tampere Film Festival, ke Seashore, udah ke mana lagi, ke Tokyo seperti itu kan. Jadi udah kemana-mana nih film nih, dan daerahnya, cerita daerahnya pun juga udah kemana-mana nih gitu kan. Jadi ini sangat potensial, makanya kenapa kita perlu membentuk yuk kita buat support system nih, pemerintah daerah bisanya di mana, pemerintah pusat bisanya di mana, komunitas di mana gitu loh. Jadi kalau sinergi nih Kak. Layar Indonesia itu terima berapa? Kan yang layar Indonesia itu yang film pendek ya. Ini setahunnya terima berapa project untuk didukung? 10 project so far, 10 project. Jadi kita tuh membuka 10 project, tapi kita kan ada panjang, sama Kak, kita prosesnya panjang. Jadi untuk tahun ketiga ini kita tuh menerima 675 proposal. Wow. Yes. Jadi kebayangkan seleksinya itu harus seperti apa, 675 proposal yang kita terima. Nah, setelah itu kita memilih 50 besar gitu. 50 besar itu kita udah ngasih workshop film dasar. Ya, itu udah. Jadi udah ada benefit yang mereka bisa dapat ya. Jadi teman-teman yang daerah pun itu udah bisa mendapatkan workshop film dasar. Nah, setelah itu kan ada 25 besar nih. 25 besar. Nah, di tahun ini 25 besarnya itu kita buatkan paket kursus, paket film course dengan New York Film Academy, Kak. Sehingga dari teman-teman dari daerah manapun itu tidak harus Jakarta loh ya, tidak harus Jawa, tidak Jawa sentris, tidak cuma ini, tapi itu akan kita pilih bibit-bibit cerita dan potensi-potensi sineas dari daerah yang kira-kira unggul ya, maksudnya potensial ya, itu kita kalau terjaring itu kan udah bisa mendapatkan satu benefit yang istilahnya lumayan ya Kak untuk meningkatkan kapasitasnya mereka seperti itu. Nah, memang kalau untuk produksinya kita baru membatasi 10 ya, karena ya ini kan kita masih pakai anggaran negara, anggaran kementerian ya. Jadi kita untuk produksinya pun memang bukan fokus utamanya kami. Itu bukan fokus utamanya kami, sehingga cuma bisa memfasilitasi 10 film pendek yang kita produksi. Tapi prosesnya untuk workshop-workshopnya, untuk film camp-nya itu kita udah mulai dari 50 besar. Oh, oke. Jadi dan memungkinkan juga ya buat buat
baik itu di 50 besar, 25 besar, atau yang udah 10 besar, 10 itu besar ya. mereka juga mencari tambahan dukungan lewat misalnya Betul, program lain gitu. betul, Di luar Camp betul. Bangkok Itu tuh. bisa. Oke. Betul, itu bisa. Kalau untuk produksinya itu bisa. Jadi kita tuh sangat terbuka dengan kolaborasi seperti itu kan ya. Jadi tidak lantas sumber misalnya nih, oke, Kemdikbud akan membiayai, memfasilitasi biaya produksi kalian. Nah itu kan pasti cukup tidak cukup kan relatif ya Kak. Iya, Ya kan benar. pasti relatif ya. Apalagi misalnya ada teman yang tahun kemarin tuh ada animasi nih, Aduh, ada animasi yang itu pasti istilahnya mahal. mix, itu mahal gitu. Jadi ketika sineasnya, filmmakersnya ngomong, boleh nggak kita cari sponsor lain, ya kenapa tidak? Karena kita ya kami juga yakin gitu loh, kami juga sadar itu untuk membuat live action dengan animasi di mix itu kan sangat-sangat mahal gitu kan. Jadi kita membuka potensi, dan bahkan untuk penggunaan hak ekonomi atas film ini kan juga tidak dikuasain tidak dimonopoli oleh Kemdikbud juga gitu loh kan. Sehingga teman-teman yang istilahnya filmnya sudah terproduksi di layar Indonesia ini, mereka juga bisa memasarkan filmnya sendiri, mendistribusikan filmnya sendiri kemanapun, mau ke festival kan, mau ke platform-platform lain seperti itu terbuka banget Kak gitu. Oh, jadi tidak perlu kayak misalnya pemutaran pertama harus di programnya Kemdikbud gitu, enggak juga ya? Oh ya, Kemdikbud punya TV kan, kanal budaya ya. Kita punya Indonesia TV, tapi lantas Indonesia TV tidak menjadi pelabuhan pertama loh untuk film-film ini. Tidak menjadi pelabuhan pertama, bahkan kita malah world premiere dulu di salah satu festival festival besar ya di Indonesia. Nah setelah itu kita kirim mereka ke distribusiin mereka. Kalau mereka mau mendistribusikan filmnya sendiri, ya itu kita persilakan, bahkan kita dorong seperti itu. Kita dorong mereka untuk yuk daftar ikut festival ini, kompetisi kemana-mana. Nanti bahkan ada yang 2 tahun malah belum pulang-pulang nih gitu loh. Boleh diinfo Kak, itu daftarnya di mana dan bukanya kapan? Oh iya, kalau untuk layar Indonesia kebetulan udah tutup. Kita boleh diikuti di budaya saya. Gelombang berikutnya itu di tahun depan, boleh silakan untuk pendaftaran Indonesia Films atau layar Indonesia itu silakan kepoin akun Instagram @budayasaya. Silakan ya, budaya saya. Jadi tahun depan kita akan buka lagi, tentu saja. Tahun ini layar Indonesia baru aja tutup kemarin, kita udah perpanjang tuh Kak, banyak permintaan due to popular demand ya. Jadi kita menambah durasi waktu submission. Nah itu kita juga kejar-kejaran dengan waktu produksi, timeline produksi dan segala macam, timeline festival gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa menambah memperpanjang itu lagi. Jadi kemarin sudah kita tutup. Nanti kalau teman-teman mau ikut, monggo silakan, tahun depan masih bisa kok, masih terbuka. Karena memang menarik ya, kalau film pendek ini kan lebih luas ya, lebih fleksibel dibanding film panjang. Nggak perlu mikirin balik modal yang seberapa lah, nggak perlu mikirin box office lah, dan karena durasinya pendek, ceritanya bisa apa aja, tentang apa aja, dan yang penting bisa menampilkan sisi Indonesia yang bermacam-macam, beragam. Itu emang lebih menarik di film pendek sih. Aku tuh inget waktu dirimu presentasi di Balikpapan kan juga ada tuh dukungan terhadap pelaku perfilman, yang ada yang studi film, ada yang aku lupa karena banyak banget. Jadi mungkin Dana Indonesia betul. Dana Indonesia jadi betul, kita tuh ada semacam, sebenarnya sih ini bukan hal yang baru ya, cuma kita tuh sebenarnya sejak pandemi, mungkin karena pandemi kita mengubah pola pikir kita ya. Jadi gimana nih untuk membuat safety net untuk komunitas, karena kan pasti terdampak banget ya, pelaku seni budaya itu sangat terdampak, sehingga memang di tahun 2020 itu kita memang sudah sangat kita butuh fasilitasi seperti ini. Dulu tuh namanya ada fasilitasi bidang kebudayaan ya, bidang kebudayaan. Nah sekarang kita tuh dikasih ada namanya dana abadi kebudayaan. Sebenarnya ini bukan di bidang aku tuh,
bukan di bidangku, tapi aku akan ngomongin karena sebenarnya banyak banyak akhirnya ikut ngurusi juga gitu kan. Itu ada namanya Dana Indonesiana. Itu bisa diakses di danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Itu ada beberapa kategori ya Kak. Itu ada beberapa kategori untuk bantuan. Ada beberapa kategori bantuan ya. Tadi benar, ada salah satunya LPDP atau beasiswa seperti itu. Terus yang kedua juga ada fasilitasi dan kebudayaan untuk interaksi budaya yang tadi saya sempat bilang. Misalnya ada ya teman-teman festival dari Kupang misalnya mengkolaborasi dengan festival dari Yogyakarta misalnya, itu bisa biaya mereka dari Kupang ke ini bisa mendaftar pakai dana itu seperti jadi bisa menggunakan interaksi budaya seperti itu. Ada juga fasilitasi untuk event-event kebudayaan, ada juga untuk dokumentasi maestro. Pasti kan teman-teman tuh di daerah ada namanya budaya yang istilahnya sudah mati kali ya gitu kan. Jadi supaya bisa tetap bisa terpelihara atau bisa ilmunya itu atau informasi tentang ritual kah atau kearifan lokal itu tidak lantas mati begitu saja. Misalnya kan ada nih, aku pernah ada di daerah, aku lupa di daerah Nias atau apa tuh yang pelompat batu. Kebetulan tuh orang terakhir tuh. Orang terakhir yang istilahnya melakukan ini kan, kalau udah terakhir. Nah itu kan penting untuk didokumentasiin. Nah itu juga bisa memanfaatkan dana Indonesia itu Kak. Jadi mereka mendokumentasikan apapun produk-produk budaya, karya-karya budaya yang istilahnya sudah hampir punah atau apa, maestro-maestro sana yang memang perlu didokumentasiin gitu loh kan. Sama misalnya di daerah Sulawesi itu kan ada penabuh gandrang bulu gendang itu kan, gandrang itu kan dia udah tua nih, dan ternyata juga baru habis akhirnya wafat juga ya gitu loh kan. Jadi kalau itu tidak didokumentasikan kan generasi kita tuh akan lost. Nah kalau satu generasi sudah tidak mengetahui sejarah budaya bangsanya, itu kan kita akan ada terjadi krisis identitas budaya ya Kak ya. Jadi sehingga dana itu kita buat ada kategori khusus untuk dokumentasi maestro seperti itu. Nah itu banyak sih Kak, kalau misalnya ada beberapa kategori termasuk juga pendampingan produksi seperti itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Itu bisa diakses di danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Oke, sudah aku catat, nanti aku ingetin lagi karena ini penting banget sih program-programnya. Dan terus terang memang aku juga sangat impress juga dengan program-program Kemdikbud, terus terang saja dengan adanya ini support system untuk yang dirimu tadi bilang di awal, untuk kepentingan holistik yang membangun manusianya. So it's a very very good program. Tapi aku penasaran aja sih, terutama selama pandemi, setelah melihat beberapa film yang didukung, ada nggak sih film-film Indonesia favoritmu beberapa tahun terakhir? Ada film Indonesia banyak Kak. Aku soalnya tipe anak nonton sih. Sinetron wannabe. Tentunya. Sebenarnya gini, aku tuh festival apapun. Festival apapun ya, dan di bioskop juga ya, kita sering ketemu kalau nonton ya gitu. Iya. Jadi emang ini ya, emang cocok lah ya bidang kerjaannya dengan hobinya ya Kak ya. Ini hobi ya sebenarnya sih yang membawa aku bekerja di ranah ini gitu kan. Nah, kalau untuk film Indonesia sih sebenarnya banyak banget, too many to mention. Cuma aku tuh sangat suka dengan emang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena aku juga tipe-tipe yang aku anak Sulawesi yang tinggal lama di daerah Jawa nih, ya karena aku anak Sulawesi yang tinggal sehingga curiosity-ku tentang budaya Indonesia tuh memang sangat tinggi. So aku nggak tahu kenapa aku tuh sangat suka dengan film-film yang emang mengangkat itu tadi kearifan lokal gitu loh. Ini bukan enggak, kalau dibilang kebetulan banget ya, program yang aku yang dikerjakan sama direktoratku juga emang ngangkat kearifan lokal, cerita lokal, tapi emang aku pribadi personal preference-ku emang aku tuh suka dengan cerita yang ngangkat budaya lain gitu loh. Budaya
lain gitu loh. Ya. Itu nggak tahu kenapa itu menarik banget. Jadi Ya. banyak tuh kayak aku boleh sebutin Boleh, judulnya aja boleh. kali ya. Misalnya Boleh. banyak ya, Tabula Rasa gitu loh kan, Iya. Ngeri Sedap lah, apalah Iya. apa bahkan film horornya Joko Anwar pun juga itu sangat berbudaya loh menurut Oh, aku. oke. Ya Iya, kan? ya. Perempuan Itu Tanah Jahanam aku itu ya. betul, iya itu kan maksudnya dia mengemas horor. Itu film horor Ya. tapi aku malah tidak fokus dengan apa namanya? Dengan jump scare-nya dia, dengan gore-gore-nya dia, tapi aku malah fokus dengan budaya yang Iya. diangkat loh. Itu kan wayang Iya, kulit iya, iya. orang loh gitu loh kan, itu sangat yang itu attract apa ya, itu interesting buat aku. Jadi Iya. cerita-cerita yang seperti itu yang mengangkat mau genre apapun, kalau dia mengangkat budaya lokal, cerita lokal itu menarik minat aku. Nah tentu saja juga selain itu film-film yang bercerita tentang apa sih woman empowerment ya gitu loh kan, karena aku perempuan ya, jadi kalau misalnya ada film yang female gaze gitu loh kan, itu Oke. juga menarik banget gitu loh kan, karena nggak tahu aja, suka aja sih misalnya suara aku terwakilkan di layar lebar gitu, seperti itu loh Iya. Kak. Jadi kalau aku sebut wow banyak banget. Iya. Banyak banget Iya. Dan ya. ya itu tadi masih banyak banget sebenarnya bagian-bagian dari budaya Indonesia yang gede banget ini yang emang belum terekam Betul, ya di layar lebar. betul. Ya. Bahkan nggak cuma layar lebar, layar kecil pun dalam film pendek juga Mm-mm. masih banyak banget gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku pun kalau terima proposal film pendek tiap tahun tuh kayak oh wow ada ya seperti ini, jadi kayak Exactly. yang apa amazed sendiri gitu loh Exactly kan. the point kan. Jadi maksudnya kita tuh kayak aku tuh begini, mungkin relate sama dirimu juga loh Kak ya. Maksudnya kita tuh kan banyak menerima proposal atau pitching cerita gitu ya, pitching proposal yang kok oh iya ya Indonesia tuh kayak gini loh ya. Iya. Berasa nggak sih Kak? Aku maksudnya ini kita mau share, aku mau sharing ya. Aku tuh beberapa tahun di sini, beberapa tahun nanganin ini ya, bekerja di bidang ini. Itu they never cease to amaze me Kak. Iya. They never cease to amaze me. Setiap kali megang proposal, wah ada gini ya. Oke. Ya kayak kemarin kan aku kayak mendapat kesempatan nih dampingin syuting Semana Santa dokumenter. Itu Paskah yang wow gila loh gitu loh. Gila. Maksud aku tuh yang Indonesia men gitu loh kan, ini banyak banget yang bisa diangkat dan kita tuh punya potensi cerita yang menurut aku tuh nggak ada habis-habisnya, nggak kelar-kelar gitu loh. Dan tiap tahun bayangin istilahnya layar Indonesia aja ya Kak ya. Tahun pertama kita tuh ada total submission 300-an. Tahun kedua 400, hampir 450. Tahun ini 675. Itu tuh Naik terus ya itu trennya. naik terus dan menurut aku tuh ceritanya tuh nggak ada yang berulang. Oke lah emang ada berulang tapi dengan angle yang berbeda. Makanya aku bilang wow ini anak-anak tuh dan never cease to amaze me. Karena ada aja loh yang bisa mereka ceritain sebenarnya, ada aja yang istilahnya mereka bisa angkat gitu loh kan. Dan dengan ini aku juga banyak belajar. Wow, ternyata di daerah sana tuh ada cerita tentang ini, ada mitos tentang ini, ada ritual ini. Di daerah sini tuh beda lagi. Mungkin sesimpel ini deh uang panai ya gitu loh. Sesimpel lamaran, mahar. Di Makassar ada uang panai, di sana ada yang namanya apa, di situ ada namanya apa dengan apa konsep sama tujuannya sama, mahar, tapi dengan ritual yang beda-beda, dengan apa sih dengan adat yang berbeda-beda, itu kan seru ya gitu. Jadi merasa nggak sih Kak kita tuh jadi mengenali Indonesia, mempelajari Indonesia dengan kita mengurusi ini? Iya, mau nggak mau ya, karena iya secara nggak langsung juga kalau tadi bilang misalnya ada cerita yang berulang, tapi kalau aku lihat oke, pasti ada lah cerita yang berulang karena kan ya kadang-kadang mungkin ceritanya konflik keluarga, tapi kan konflik keluarga, misalnya konflik keluarga dari tempatmu di keluarga Bugis gitu kan konfliknya beda ya dengan konflik keluarga Banjar gitu. Jadi tetap ada karakter-karakter yang beda yang membuat akhirnya cerita itu beda gitu loh, walaupun mungkin core-nya sama. So that's the fun part of our job. Iya
benar-benar. Jadi kayak ngenalin ini gitu kan. Jadi wow, ternyata ada adat ini, ada ritual ini. Ya, Wow. Jadi akhirnya kan ya. karya sendiri buat cari tahu gitu kan. Jadi aku sih jujur ya merasa nggak bisa dibilang aku sangat Indonesia apa segala macam. No, sih paling Indonesia nggak juga ya Kak ya. Tapi menurut aku semakin mengenali negaraku sendiri dengan aku sejak aku menjadi pamong budaya film ini gitu loh. Ya. Aku jadi semakin mengenali oh ternyata gila budaya kita kaya dan Hmm. istilahnya cerita kita kaya. Kita nggak kalah loh misalnya dengan Hollywood, kita nggak kalah loh dengan let's say Korea gitu loh kan. Mereka mungkin kalau bahkan aku sekarang tuh tipikal yang udah tidak aku takut dibully kalau aku bilang aku udah nggak terlalu nonton drakor. Jangan dibully teman-teman, jangan dibully. Ini soalnya banyak film Indonesia yang menyita waktu untuk dan sangat banyak produksi film Indonesia yang emang bagus-bagus dan itu agak susah agak susah menyita waktu juga sih untuk nonton satu-satu gitu loh kan karena di tengah kesibukan kita. Jadi aku sekarang most likely itu lebih banyak nonton film Indonesia asli. Bahkan film Hollywood pun aku kayak nanti aja deh tunggu di HBO, tunggu di mana gitu loh kan, tunggu di Netflix gitu loh kan. Nah aku malah jadi kayak gitu karena menurut aku tuh semakin kenal dengan Indonesia melalui program-program yang kita buat gitu kan, kita adakan dan aku semakin sayang dengan Indonesia gitu loh. Iya karena banyak banget Kak. I mean satu aja mahar itu dibahasnya bisa dengan kacamata beda-beda. Tadi sama konflik keluarga. Konflik keluarga, intervensi keluarga itu dinamikanya beda. Dinamika keluarga itu yang istilahnya drama banget ya. Itu begitu sampai ke keluarga Bugis beda, keluarga Batak beda, ya kan? Ke keluarga Minang juga beda, ke keluarga Jawa juga beda gitu kan. Jadi itu sangat apa namanya banyak hal yang dipelajari dan aku pun sebagai pamong tuh wow ini tempat aku belajar juga sih, tempat aku tumbuh kembang ya sebagai rakyat Indonesia yang semakin mengenali negaranya. Dan penting juga ya supaya terus ada produksi di daerah atau di luar, terutama di luar Jawa. Jadi supaya mereka bisa occupied juga. Jadi karena kalau misalnya nggak ada produksi kan kreativitas mandek ya. Jadi memang perlu terus ada semacam insentif dan juga dorongan supaya mereka terus berproduksi. Supaya kru-kru ini nggak langsung kayak semuanya pada pengen pindah ke Jakarta terus sepi di daerah. Enggak dong. Nggak ada produksi. Oke. Thank you Marlina. Oke. Good luck buat ini pendampingan syutingnya. Gue tuh nggak sabar pengen tahu filmnya apa. Penasaran ya Kak. Ditunggu ya Kak. Ya ditunggu nanti di bioskop, diramaikan bioskopnya. Ini produksi perdana loh. Film panjang. Jadi Indonesian Film itu kan memang kita inkubasi naskah film panjang. Jadi film panjang, aku excited banget. Oke, kalau gue nggak nonton di bioskop, paling nggak gue harus nonton di festival di mana gitu supaya. Oh iya dong, filmnya ini masuk gitu. Betul. Oke. Ya nanti pastilah kita berusaha distribusikan ke festival juga gitu. Oke. Thank you for having me loh Kak. Seneng banget. Lupa ya kita minggu depan meeting di festival film lain. Ouch. Oh iya bener. Iya nih. Marilah kita tapi itu membanggakan banget ya festival sebergengsi itu dan ada film Indonesia yang berhasil masuk. Aku nggak tahu, aku nggak mau spill deh, biarin aja yang ini yang spill film-film apa aja yang masuk. Tapi dan yang penting juga ada presence dari Kemdikbud juga kan di ya akan ada presence itu juga penting sih buat buat menunjukkan bahwa ada film scene yang penting loh dari Indonesia. Iya betul, ya benar. Dan memang kita kan intinya kita memang kolaborasi ya, koproduksi gitu loh kan. Jadi kita memang mendukung sinias-sinias kita untuk berkolaborasi tidak cuma di antara sesama di tingkat nasional saja, tapi juga global ya seperti itu. Jadi caranya seperti apa ya udah kita ya tadi kita merumuskan satu program fasilitasi pendampingan yang emang bisa membantu teman-teman sinias untuk berkolaborasi gitu, seperti itu. Oke. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu Kak. Bye-bye. Bye. Ya, seru banget tadi obrolan dengan Marlina Mahfud dari Kemdikbud.
pamong budaya untuk bagian film. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu program-program Kemdikbud untuk mendukung baik itu produksi film ataupun tadi literasi film atau pengembangan SDM film, cek juga akun Instagram @budayasaya. Sorry, saya tadi nggak sempat nulis yang bisa ditunjukkan ke layar ponsel sekarang ya. Jadi di @budayasaya itu ada info dukungan Kemdikbud, terutama untuk program Layar Indonesiana untuk film pendek dan Indonesiana Film untuk naskah film panjang. Kemudian kalau teman-teman ingin tahu program pendanaan kebudayaan untuk beberapa program, baik itu pelatihan, program tadi seperti interaksi budaya, pembuatan dokumentasi maestro budaya, pendampingan juga untuk pendampingan ini kayak pendampingan produksi ya, itu bisa dicek di danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Jadi danaindonesiana.kemdikbud.go.id. Saya sempat lihat sih tadi, memang banyak sekali jenis-jenis program pendanaan yang diberikan untuk capacity building ya, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kalau teman-teman misalnya mau mau apply untuk beasiswa, mau sekolah film, itu juga bisa di situ. Teman-teman komunitas film yang ingin mendapatkan bantuan untuk pengadaan festival film atau kegiatan pemutaran film yang berbasis pendidikan itu juga bisa dicek di situ. Ya, jadi itu tadi obrolan saya dengan Marlina Mahfud dari Kemdikbud mengenai support system dari Kemdikbud untuk perfilman Indonesia. Nanti hari Kamis akan ada rekan saya, Melina Putri, yang akan berbicara dengan narasumber lain di program Road to Europe On Screen. Jangan lupa untuk Europe On Screen 2023 akan hadir 16-25 Juni. Tentunya masih gratis semua program pemutaran dan semua acara kita. Saya Noval Yazid, Festival Co-Director Europe On Screen, undur diri untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore dan sampai jumpa.